Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini atau dari pagi mungkin ya ibu-ibu yang ada di sini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang tenang, nggak ada suara bising mobil knalpot ya, yang biasanya mungkin diapit oleh 2 bis mobil. Tapi pada hari ini alhamdulillah kita berada di tempat yang nyaman, ber-AC dan tenang. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semua ke tempat ini akan mendapatkan perkenan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, kepada saya dan juga teman-teman, termasuk tadi Pak Imam Usman yang Zenbin namanya ya. Imam apa tadi namanya? Imam Usman yang Zenbin. Beliau satu alma mater dengan saya, satu kampus dulu kuliahnya. Beliau adik kelas saya 2 tahun atau 3 tahun ya, di bawah saya. Jadi ketemu di sini ya. Beliau dari provinsi Shandong, Cina ya. Shandong itu dekat Shanghai di sana ya. Dia mengambil jurusan bahasa Arab, kalau saya mengambil dakwah dan perbandingan agama. Jadi terima kasih atas undangan Ketua Al-Hikmah kepada saya dan juga kepada teman-teman saya sekantor. Tadi saya ngobrol dengan Dedi Kasim, beliau sangat suka sekali, senang sekali bahwa Anda bisa datang ke tempat ini dan juga tujuannya adalah untuk bermilad, silaturahmi ya, yang tentunya akan banyak membawa manfaat kepada kita sekalian. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan panjenengan sedaya akan selalu diberikan pertolongan, ma'unah, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga kembali ke tanah air nanti akan banyak membawa keberkahan dan kemanfaatan. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjelang ataupun dalam rangka Milad Al-Hikmah yang ke-11 ini, 11 apa 2 itu Bu? 11. Tentu saya ingin mengucapkan salutation ya, karena Al-Hikmah sudah umurnya yang ke-19 tahun, yang 11 tahun ya. Yang saya yakin banget ya, dalam mengarungi waktu 11 tahun ini tentu banyak hambatan-hambatan, rintangan ya, duri-duri yang harus dilangkahi, dilewati, bermacam-macam, tetapi bersyukur kepada Allah sampai saat ini, sampai detik ini Al-Hikmah masih eksis dan berjalan dengan baik, walaupun markasnya berada di himpitan suara kebisingan itu beda. Tapi alhamdulillah jamaahnya tambah semangat, dan memang harus begitu, karena saya yakin ibu-ibu sekalian, hidup yang paling terasa bermanfaat menurut saya ya, adalah melibatkan diri kepada salah satu organisasi. Itu hidup yang paling bermanfaat, harus begitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah melibatkan diri dalam satu organisasi, urusan kita sudah bukan ngurusi diri sendiri Bu, sudah ngurusi umat ya Bu ya. Iya, sedangkan ngurusi umat, apalagi umatnya itu punya masalah ya, maka pahalanya luar biasa. Dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengentas satu permasalahan umat, maka Allah akan mengentas permasalahannya baik di dunia ini maupun di
akhirat. Ditambahkan oleh Nabi, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita di organisasi, jelas kita akan banyak berkontribusi kepada umat, kepada teman-teman kita khususnya dari tanah air, ya. Dan ini merupakan ibadah yang nilainya luar biasa. Kita yang seharusnya bersantai-santai, berleha-leha, enjoy di luar, ya Bu ya. Tapi kok malah ngurusi uang akeh kayak ini nih, Bu. Luar biasa, Bu. Ya. Tapi walaupun begitu sebenarnya hakikatnya kita adalah orang yang sedang menanam investasi dunia akhirat. Amin. Ya, Anda yang terlibat dalam keorganisasian, Anda sedang menanam investasi dunia akhirat. Di dunia Anda akan dikenal, Anda akan menjadi orang yang paling kuat, ya, paling bijak, insya Allah, ya, paling terampil, paling gercep, paling pede, dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah terlibat dalam organisasi. Maaf, saya kalau perhatikan di airport, ya Bu ya, saya bisa menilai jalannya, bicaranya alumni Hong Kong dengan alumni, minta maaf, Timur Tengah atau Asia Tenggara itu beda. Iya, Hong Kong tegas, biasa ngadepi polisi, ya Bu ya, ngadepi apa itu tribunal, ya, ngadepi apa lagi, macam-macam. Apalagi dalam organisasi ini sudah terbiasa ngadepi orang. Iya, nggak greget lagi. Bu MC ini sudah, kalau beliau mungkin sudah apa itu, sudah terbiasa, ya Bu ya. Jadi udah nggak greget lagi sudah. Berapa juta pun orang di depan kita sudah terbiasa. Kita anggap saja, ya, seperti rumput yang nah, ini Bu ya. Ini ada self confident, ya, kalau kita terlibat dalam satu organisasi. Baik, satu ayat ataupun satu surat yang mengingatkan kita untuk memperingati milad ini adalah tertera dalam surat An-Nasr. Saya yakin ibu-ibu semuanya hafal, ya Bu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah datang, kemenangan Allah datang kepada kita, kepada Anda, kita semuanya. Termasuk peringatan milad ini adalah satu kemenangan bagi satu organisasi, bagi Al-Hikmah. Ya, satu kemenangan. Sekarang masih eksis, umurnya sampai pinten nih Bu? 11 tahun. 11 tahun itu. Kalau manusia itu umur apa disebutnya? ABG belum? Belum. Sebentar lagi, ya Bu ya, teenager masih. Iya, jadi sudah akan menanjak kepada dewasa nggak lama lagi. Jadi ini sangat luar biasa, ya. Selama 11 tahun masih berkiprah untuk memberikan manfaat dan faedah kepada jamaah, ya. Maka apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih eksis, Allah hanya minta dua hal yang tertera dalam ayat berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ini jawaban dari apabila Anda menerima kemenangan, menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya saat ini adalah bentuk milad Majelis Al-Hikmah, ya. Maka di situ ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menerima, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah. Allah hanya menginginkan dua hal. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika, keduanya adalah wastaghfir. Jadi fasabbih bihamdi rabbik artinya maka perbanyaklah kamu membaca tasbih
dengan memuji Tuhanmu. Ini yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah wastaghfir, dan beristighfarlah. Jadi ibu, kalau Anda, kita semua mendapatkan pertolongan apapun, mendapatkan kemenangan apapun, berita gembira, mendapatkan gajian, mendapatkan apapun yang menggembirakan, please jangan lupa pemberi nikmat itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian upayakan setelah kita mendapatkan nikmat itu, langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Termasuk panjenengan yang tiap bulannya dapat gajian. Gajian itu kemenangan bukan? Kemenangan. Pertolongan Allah bukan? Pertolongan Allah. Setelah 1 bulan kita ya Bu ya, montang manting, mobat mabit, jungkir balik, wira ngalor wetan. Setelah 1 bulan montang manting ya Bu ya, akhirnya datang pertolongan Allah yang berupa apa? Gajian. Gajian itu pertolongan bukan Bu? Kemenangan bukan? Maka jangan langsung jingkrak, langsung hubungi siapa? Allah Subhanahu, dengan mengucapkan apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu. Tidak cukup hanya mengucapkan itu yang disarankan oleh Allah. Keduanya adalah wastaghfir, yang artinya apa? Dan beristighfarlah. Kenapa Allah menyuruh kita, menyuruh Al-Hikmah jamaah kita semua ini untuk beristighfar kepada Allah setelah kita membaca tadi ya, yang sekarang ini mengadakan peringatan milad yang ke-11. Kenapa disuruh istighfar? Karena selama 11 tahun atau paling tidak selama setahun atau 2 tahun yang lalu sudah dipastikan ibu-ibu ya, yang namanya organisasi ya Bu ya, pasti ada sikut-sikutannya, ada nggak Bu? Tusuk-tusukannya ada Bu? Bom-boman ada Bu? Tembak-tembakan ada Bu? Mesti ada. Mesti ada, dan itu dilarang oleh Allah. Entoh kitanya masih diberikan kesempatan oleh Allah dan menang gitu loh. Maka di sini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi sangat nyambung sekali Bu. Kenapa kita disuruh istighfar kepada Allah ya dalam memperingati milad ini? Karena banyak dosanya kita ketika mengelola apa? Organisasi Al-Hikmah dan lain sebagainya. Di dalamnya itu ternyata ada satu kementerian yang dipimpin oleh Dasim. Pernah dengar Bu? Ya, cinta Dasim ya Bu ya. Dasim ini adalah menteri setan yang dilantik oleh Perdana Menterinya Idris untuk diangkat menjadi ketua Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia, disingkat menjadi Depur Budon. Ya. Tugasnya apa? Ngobok-ngobok organisasi. Ini tugasnya diterangkan dalam tafsir Ruhil Bayan oleh Ibnul Mujahid. Diterangkan ketua dengan pengurus diadu domba, ya Bu ya. Pengurus dengan pengurus diapain Bu? Dia suruh lawan-lawanan, jamaah dengan ketua, ketua dengan organisasi lain, ya Bu ya. Wah, diobok-obok terus Bu. Entoh kita menang masih eksis sampai 11 tahun ini. Maka kita ucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa
sama perjuangan kita, Bu, termasuk saya. 1 bulan mondar mandir, morat marit, mobat mabit. Ketika tanggal 1 tiba, dapat apa, Bu? Gajian. Nah ini loh, Bu. Panjenengan saya tanya ya, Anda itu pernah nggak ngerasani majikanmu? Kira kali. Sering. Ketika Anda ngerasani majikan, gajimu dipotong apa bolen? Boten. Ya sama gitu. Maka ucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ditambah tadi apa? Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum. wa atubu. Tubu ilaih. Tolong praktekkan ya, Bu ya, nanti dapat gajian bulan apa ini nanti? Bulan 12 Desember. Bulan berapa? 11. 12. 12 dapatnya ya, Bu ya. Ya. Please don't forget to say that. Insya Allah. Insya Allah. Jangan dingkrak dulu, jangan kepalanya langsung untuk ini, untuk sana, untuk sini, sementara kita melupakan Allah ya, Bu ya. Nah, jadi harusnya begitu. Ini ya. Jadi walaupun kita banyak salahnya dengan majikan, ya, dengan keluarga majikan, entoh gajinya tetap utuh, bahkan ada yang ditambahin. Dan makanya harus ucapkan itu ya, Bu ya. Ini dan kita harus yakin Ibu, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini Bu, ya. Jadi ketika Anda mendapatkan gajian, bersyukur dulu kepada siapa, Bu? Allah. Kepada Allah, keduanya kepada majikan. Ngomongnya apa ucapannya, Bu? Thank you. Toce ya, Toce. toce. Berapa kali silakan ya. Lebih sering kita bertoce kepada majikan, pasti majikan akan senang. Kalau majikan senang, bulan depan dinaikin apa enggak gajinya? Ya. Dengan Allah juga demikian. Senangkan Allah. Bagaimana menyenangkan Allah? Ya deketi Allah. Sering-sering terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah manusia yang berorientasikan Allah. Maksudnya apa? Kalau kita berorientasikan Allah, segala kejadian yang menimpa kita, yang berlaku kepada kita, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pasti Allah akan memberikan, menambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Karena Allah senang, Bu. Kalau Allah sudah merasa senang, yang disebut dalam ilmu agama disebut sebagai ridho. Ridho Allah. Allah kalau sudah ridho, pasti dampaknya ke kita, Bu. Percaya apa badan, Bu? Pasti. Tapi kalau Allah murka, Allah melaknat kita, pasti hidup kita juga gak enak, Bu. Ini, maka senangkan Allah. Ya, caranya gimana tadi? Deketi Allah terus. Ya, terhubung terus hati kita kepada Allah. Yang saya sampaikan tadi adalah Allah oriented. Jadilah manusia yang Allah oriented. Manusia yang berorientasikan Allah itu pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Ibu-ibu lagi musim dingin, kedinginan, hubungi Allah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Panas, kepanasan, belum seberapa lo panasnya Hongkong ini. Belum seberapa dinginnya Hongkong ini. Ya. Ketika Anda kesandung, langsung terhubung dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika Anda dibully orang, langsung harus terhubung dengan Allah. Mengucapkan apa, Bu? Astagfirullah. Astagfirullah boleh, alhamdulillah juga boleh. Contoh ini paling gampang nih. Anda sedang duduk begini ya, Bu ya. Tiba-tiba
di depan kita ada suara brut 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 brut. Marah napa boten panjenengan?